Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada, mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan malam hari ini. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang menghampiri tahtanya yang kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami datang menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Malam ini kami mau menikmati hadirat Tuhan. Di dalam kondisi apapun saat ini, apapun yang kami alami, kami mau fokus. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena kasih setia-Mu tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Datang menyembah-Mu. Mari sama-sama kita sembah Dia. Hampiri tahtanya. Oh, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah, kami datang di hadirat-Mu. Bersyukur selalu buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu dengan segenap hati. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau mulia, dulu, sekarang,
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh kami merasakan, bahkan menikmati setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dari hari lepas hari, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan setiap kami, umat-Mu yang bersandar, berserah penuh kepada Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada, memegang tangan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kaulah harapan kami Tuhan. Oh Yesus, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber harapan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah yang selalu beserta dengan kami, Kau yang teguhkan, menyertai
menyertai setiap langkah kami, menuntun kami Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Segala puji, kasih untuk mujizat-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Untuk setiap kebaikan yang kami terima setiap hari Tuhan. Kami tidak dapat balas setiap kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? kami datang bersyukur, terima kasih. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Hati kami datang Bersyukur padamu. oh, Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? segenap hati kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Selamanya, selamanya. Kami bersyukur. Tak habis-habisnya Kami kebaikan-Mu Tuhan. Setiap hari kami melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Setiap hari kami melihat pertolongan-Mu atas kami Tuhan. Kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau selalu sediakan yang terbaik. Kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur hari ini untuk semua yang Tuhan perbuat senantiasa, selalu
ada pernyataan syukur kami. Oleh karena kasih-Mu yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Sebab itu dengan bangga kami mau katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa Kau Tuhan, perbuatan-Mu. ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Sungguh Engkau ajaib dan perkasa, Hebat, sebab besar kasih-Mu Tuhan. Engkau ajaib, kami Engkau besar. Segala pujian hormat kami bagi Raja. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan izinkan kami boleh ada di mesbah doa. Tuhan biarlah hidup kami, hati kami selalu tertuju kepada Tuhan. Dan malam ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom. Selamat malam buat seluruh ya saudara jemaat Misbah Doa di mana saja berada. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, luar biasa. Sekalipun mungkin saat ini sedang terbaring sakit, tetaplah percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Iya, baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Iya, satu kesaksian. Shalom Ibu Debbie, saya setiap hari mengikuti mesbah syukur juga mesbah doa. Dan saya mengikuti semua khotbah-khotbah Ibu. Apa yang Ibu sampaikan dalam khotbah Ibu ya yang saya putar kok pas selalu diambil dari perjanjian lama. Dari sini saya pun jadi menyukai perjanjian lama. Karena dulu saya kalau membaca perjanjian lama itu tanpa pengertian yang benar. Jadi bingung ya, makanya enggak mau ya perjanjian lama. Apalagi sekarang kita di mesbah doa dibahas dari perjanjian lama ya, dari Kejadian. Di sini saya mulai menyukai membaca perjanjian lama. Kemudian saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ya kenapa ya firman Tuhan yang saya dengar ini lebih banyak tentang perjanjian lama? Dan Tuhan memberikan saya pengertian bahwa saya harus mulai memerangi setiap kedagingan saya. Dan Ibu setiap pagi saya mulai mempraktikkan firman Tuhan yang Ibu katakan dalam khotbah-khotbah Ibu. Saya mulai perangi diri saya sendiri setiap pagi Bu. Saya tumpang tangan di kepala saya tolak semua kuasa-kuasa yang tidak benar, pikiran-pikiran yang tidak berkenan. Ya bagi Tuhan saya tolak semua roh percabulan, roh kenajisan, roh persinahan.
iri hati, dengki, dan semua hal-hal yang buruk yang ada dalam diri saya perangi itu semua Ibu Debbie. Setelah itu saya merasa ada sesuatu yang terlepas ya. Saya mulai mengalami kelegaan dan seperti ada selubung yang terangkat dari diri saya. Setiap pagi sebelum saya melakukan mesbah syukur, ya saya selalu lakukan itu. Saya tengking ya diri sendiri, saya patahkan setiap roh-roh yang tidak berkenan. Wow, dahsyat ya. Dan puji Tuhan Bu, ya, dan yang membuat saya menangis setiap pagi itu saya mengalami kemerdekaan Bu Debbie. Saya juga disembuhkan dari sakit mah ya, asam lambung, alergi yang menyiksa saya setiap hari Bu. Saya disembuhkan Tuhan. Saya mau berterima kasih ya kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Ibu Debbie ya, karena setiap firman yang Ibu sampaikan itu sungguh-sungguh bekerja di dalam diri saya. Hidup dalam diri saya firman itu. Sekalipun saya sudah tahu firman sejak lama, sudah tahu Alkitab, tapi baru beberapa bulan ini saya merasakan ada kelegaan, ada kelepasan, ada kebebasan dan juga kemerdekaan yang sesungguhnya dalam diri saya. Firman yang Ibu sampaikan sanggup dan mampu mengubahkan hidup saya. Sampai suami saya juga bersaksi dan menceritakan kepada semua teman-teman di gereja, di persekutuan tentang perubahan yang saya alami Bu. Tuhan Yesus semakin memberkati Ibu Debbie dalam pelayanan, dalam keluarga juga, dan semakin banyak jiwa-jiwa dituai melalui pelayanan Ibu Debbie. Amin, Tuhan memberkati. Wow, Bapak Ibu, satu kesaksian yang luar biasa, dahsyat ya. Dulu kalau baca Alkitab, terutama Perjanjian Lama, tidak mengerti ya, karena firman Tuhan berkata memang kalau tidak tersingkap ya, kalau tanpa Roh Kudus ya kita nggak mampu untuk ya mengerti firman Tuhan. Namun puji Tuhan ya, setelah mulai mendengarkan khotbah-khotbah saya yang banyak diambil juga dari Perjanjian Lama, mulai mengerti bahwa kita belajar dari Perjanjian Lama bagaimana Tuhan mau mengubahkan karakter kita. Lalu dia berkata setiap hari ya dia memerangi dirinya sendiri. Ya, firman Tuhan bekerja dan sanggup melakukan segala perkara. Kita perlu ya memerangi diri kita setiap bangun pagi. Dia tengking dalam nama Tuhan Yesus. Segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan, roh-roh yang tidak berkenan, roh iri hati, dengki, ya kenajisan, percabulan, segala amarah ditengking dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi? Ya, ibu ini mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Bahkan dia berkata, sungguh sudah lama dia itu tahu firman Tuhan, sudah lama tahu Alkitab, tapi baru beberapa bulan ini setelah mengikuti mesbah doa, mendengarkan khotbah-khotbah, ya dia baru mengalami kelepasan dan kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya bahkan bukan hanya itu, ya dia disembuhkan dari sakit asam lambung, mah, dan juga alergi yang sangat menyiksa. Kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa seringkali penyakit itu datang ya bukan karena sesuatu yang memang dari fisik, tetapi ya banyak hal terjadi, penyakit itu datang karena ya hubungan dengan Tuhan yang rusak, dosa, karakter-karakter yang berdosa, ya itu yang seringkali merusak dan ya membuat orang itu sakit dan mengalami sesuatu yang tidak baik. Ya karena itu ya kita perlu belajar malam ini. Puji Tuhan, ya saya mendengarkan kesaksian yang dahsyat, ya tengking dirimu sendiri itu yang utama. Dalam nama Yesus ya, perangi dirimu sendiri. Kalau saudara terikat dengan roh ketakutan, tengking dalam nama Yesus roh ketakutan. Saudara tukang bergosip, ya suka menjelekan orang, tengking dalam nama Yesus ya. Marilah kita hidup sungguh-sungguh di dalam takut Tuhan. Kita hidup sungguh-sungguh di dalam perkenanan Tuhan. Sehingga hidup kita boleh mengalami kesembuhan, kemerdekaan, bahkan ya damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Iya, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah melihat dan membaca bagaimana sungguh usaha Saul membunuh Daud dengan luar biasa. Ketika Saul berusaha untuk mendapatkan Daud, lalu diberitahukan orang bahwa orang-orang Filistin sedang menyerang Israel. Akhirnya Saul mundur ya sebab orang Filistin menyerbu negeri. Ya maka berhentilah Saul mengejar Daud dan ia pergi menghadapi orang Filistin.
Kita lanjutkan sekarang 1 Samuel pasal 24, Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ya, ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Ya, beberapa waktu yang lalu yang ikut kita ke Israel, kita sempat berkunjung ke En-Gedi di mana Daud bersembunyi di gua-gua itu. Ya, mari saya menghimbau Bapak Ibu yang rindu ke Israel, ya nanti kita ya bulan Oktober akhir kita akan berangkat ke Israel biar kita sama-sama melihat tempat-tempat di mana tercatat di dalam Alkitab benar-benar ada di sana ya. Dikatakan di sana ya lalu Daud tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ya, ingat ketika kita pergi ke En-Gedi itu ya ada gunung batu kambing hutan, di sana banyak sekali kambing-kambing hutan ya. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan, di sana ada gua dan Saul masuk ya ke dalam gua. Ya, dia masuk ke dalamnya dan membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Ya, Saul masuk ke gua itu untuk buang hajat. Ya, dia buang air besar. Ya, tetapi Daud ternyata juga ada dalam gua itu. Ya, ingat kita yang dulu pernah ke Israel dengan rombongan saya, kita datang ke gua itu. Dia gua di kambing hutan. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, ya telah tiba hari ini yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah, dan sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu, Daud itu luar biasa. Ya, dia punya kesempatan untuk membunuh ya Saul pada waktu itu, tapi dia tidak melakukan itu. Daud dan 600 pengikutnya menganggap padang gurun En-Gedi itu sebagai satu tempat yang cocok untuk mereka bersembunyi karena ada banyak gua-gua di wilayah itu. Bahkan penduduk setempat menjadikan gua-gua tersebut sebagai tempat tinggal dan kuburan. Bagi pengikut Daud, gua-gua itu adalah tempat perlindungan. Ya, dan gua-gua itu masih bisa dilihat sekarang. Beberapa ada yang berukuran cukup besar untuk bisa menampung ribuan orang. Ya, kita yang pernah dulu ikut, ya saudara pernah ikut saya, kita pernah melihat gua-gua itu di En-Gedi ya, memang tempatnya agak jauh. Tapi ketika akhirnya Saul masuk ke gua itu, dia tidak tahu kalau Daud dan anak buahnya ada di sana. Dia buang hajat di sana. Dan anak buahnya berkata, telah tiba saatnya apa yang difirmankan Tuhan bahwa sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu dan perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ya, lalu Daud bangun, tapi dia nggak apa-apain Saul, diam-diam dia gunting, ya dia potong ya jubah Saul, punca jubahnya. Kemudian hati Daud tuh berdebar-debar karena dia tahu dia tidak mau melakukan sesuatu yang jahat kepada Saul. Dia bilang, ya aku tidak berani untuk mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Dijauhkanlah kiranya daripadaku, dia bilang, untuk melakukan hal yang demikian kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ya, lihat di sini Bapak Ibu, ya. Luar biasa ya, Daud itu punya hati yang sangat ajaib ya, sangat ya dahsyat. Saul ini sudah sangat menyulitkan Daud.
Dimanapun dia kejar, dia ingin bunuh, dia segala sesuatu dilakukan Saul untuk mencoba membunuh Daud. Tapi ketika ada kesempatan untuk Daud membunuh Saul, dan pada waktu itu memang pengurapan Tuhan sudah tidak ada di atas Saul karena roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Bahkan urapan itu sudah diberikan atas Daud. Tapi Daud tidak mau melakukan hal itu. Dia bilang, dijauhkanlah kiranya daripadaku berbuat demikian untuk menyelakakan orang yang diurapi Tuhan. Kita lihat di sini bahwa Yonatan dan Daud itu bersahabat. Ketika pengikut-pengikut Daud melihat Saul memasuki goa, tempat persembunyian mereka, mereka mungkin salah mengira inilah tanda dari Tuhan untuk Daud membunuh Saul. Ada kesempatan Daud sangat menghormati Saul dan fakta bahwa Saul terus berusaha membunuhnya itu tidak mengubah rasa hormat Daud kepada Saul. Saul berdosa dan memberontak kepada Allah. Daud tetap menghormati posisi Saul sebagai raja yang diurapi Allah. Daud mengetahui bahwa suatu hari ia juga akan menjadi raja, dan dia juga akan mengetahui bahwa tidak benar bertindak melengsarkan orang yang sudah ditempatkan Tuhan di tahta. Seandainya Daud membunuh Saul, dia tentu akan merasa berdosa karena dia sudah membunuh raja yang masih menduduki jabatan raja. Kita lihat di sini bahwa ada hal yang penting yang bisa kita ambil dari sikap Daud. Daud berkata, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud sangat takut kalau dia menjamah orang yang diurapi Tuhan, itu artinya dia berlawanan dengan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, ketika kita ini berniat jahat atau berbuat jahat terhadap orang-orang diurapi Tuhan, maka itu sama saja dengan kita ini sedang berhadapan dengan Tuhan. Bukan orangnya yang sedang kita perangi, tapi Tuhan yang mengurapi dia. Bahkan sekalipun saat itu urapan Tuhan sudah tidak ada di atas Saul, tapi dia masih sebagai raja. Makanya Daud sangat menghormati, padahal dia tahu Saul itu akan membunuh dia. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit untuk membunuh atau menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu dan hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut. Daud berlutut dan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud berikhtiar mencelakakanmu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Bapak Ibu, Daud sengaja memotong ujung punca dari jubahnya Saul, menjadi bukti bahwa sedikit pun tidak ada niat dari Daud untuk mencelakakan Saul. Daud berkata, kenapa engkau dengarkan orang-orang yang mempengaruhimu? Seringkali memang ada orang-orang yang bermulut jahat berusaha mempengaruhi supaya orang membenci seseorang.
Ya, lihat ketika dia dipengaruhi, ya akhirnya dia terbujuk untuk mengejar Daud, ya, tapi memang Saul juga orang yang iri hati, hatinya itu tidak beres. Dan Daud berkata, kenapa engkau dengarkan orang-orang yang berkata bahwa aku berikhtiar untuk mencelakakan engkau. Lihat dengan menunjukkan puncak jubahmu yang sudah aku potong ini, bahwa engkau tahu tanganku bersih dan hatiku bersih dari niat-niat jahat untuk mencelakakanmu. Lihat hari ini Tuhan sudah membawa engkau di depan mataku. Kalau aku mau membunuh engkau, hari ini kau mati. Lalu ayat 13 Daud berkata, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ya, kita belajar dari sini Daud berkata, walaupun engkau jahat tapi biar Tuhan saja yang membalas, bukan tanganku yang membalas. Berikan tempat pada Tuhan untuk membalas. Kita jangan balas jahat dengan jahat. Ya, seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Ya, Daud masih memohon kepada Saul untuk dia sadar agar tidak mencelakakan Daud. Ayat 17, setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, lalu berkatalah Saul, suaramukah itu, ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Saudara, kita lihat di sini ya cara-cara yang seringkali dipakai orang untuk mencapai tujuannya ya sama pentingnya dengan tujuan yang kita sedang berusaha untuk capai. Tujuan Daud adalah menjadi raja, ya karena itu ya pengikut-pengikutnya mendesak dia untuk membunuh ya Saul. Daud tahu ya Tuhan sudah mengurapi dia menjadi seorang raja. Namun Daud tidak memakai cara kotor untuk segera menaikkan dirinya sebagai raja. Dia tidak berusaha menurunkan Saul atau membunuh dia. Dia menunggu waktu Tuhan. Bagaimana ya usaha kita untuk mencapai sebuah tujuan itu sangat penting di mata Tuhan. Jangan pernah berekayasa dengan cara kita sendiri. Tetaplah lakukan kebenaran, tetaplah lakukan kebaikan. Sebab waktunya Tuhanlah yang akan mengangkat. Ya, di sini kita lihat ya ketika Daud bisa saja membunuh Saul dengan begitu mudah dari belakang tanpa perlawanan. Ya, Daud memiliki kesempatan sangat untuk membunuh ya Saul. Tapi Daud tidak melakukan hal itu. Ya, dan ini bukanlah sebagai pengecut ya. Tidak, tetapi inilah kebenaran yang sedang Daud lakukan. Keberanian untuk ya mengalahkan
bahkan orang-orang yang pengikutnya itu menyuruh bunuh dia. Bahkan mereka pakai firman. Sesuai firman Tuhan berkata, Tuhan yang akan membawa musuhmu ke dalam tanganmu. Hari ini firman itu digenapi. Mereka bilang, bunuh saja. Ya, tapi Daud justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Karena mungkin pengikut-pengikutnya berpikir kalau dia membunuh Saul, maka Daud akan cepat jadi raja dan mereka juga akan dapat keuntungan. Hati-hati Bapak Ibu. Ada orang-orang di belakang kita yang seolah-olah mendukung kita padahal mereka juga ingin menjatuhkan kita. Ya, pengikut-pengikut Daud menyuruh dia bunuh supaya kamu cepat jadi raja. Tapi Daud bilang tidak, ya. Jangan membahayakan standar-standar moral Anda dengan ya mengikuti tekanan-tekanan atau pengaruh-pengaruh jahat dari orang-orang di sekeliling Anda yang kelihatannya mendukung Anda, tapi itu ternyata membuat kita ini jatuh ke dalam dosa. Ya, pendukungnya berkata bunuh. Ya, ini waktunya karena Tuhan yang menyerahkan dia datang ke sini. Tapi Daud tidak memakai cara itu. Jangan turunkan standar moral kebenaranmu hanya karena tekanan atau dorongan orang-orang di sekelilingmu. Tetaplah berpegang pada kebenaran firman Tuhan karena itulah yang hakiki. Dan Daud menepati janjinya. Ya, dia tidak pernah membalas dendam kepada keluarga Saul, ya juga keturunannya sekalipun. Ya, demikian sebagian besar anak laki-laki Saul ya belakangan semua dibunuh oleh orang-orang Filistin. Tapi kita lihat Daud sudah berjanji untuk berbuat baik pada keturunan Saul dan juga anak laki-lakinya Yonatan. Dan dia menepati janjinya. Ya, ketika akhirnya dia menjadi raja, ya dia mengasihi Yonatan. Bapak Ibu, ya kita melihat di sini, mari kita sungguh-sungguh memegang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita punya kesempatan untuk berbuat membalas yang jahat, jangan lakukan itu, tapi ya mari kita belajar melihat kepada Tuhan dan mendengarkan nasihat yang benar-benar hanya dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita renungkan firman ini. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar kepada kami untuk tetap memegang standar-standar kebenaran Tuhan dalam hidup kami, agar kami boleh melihat campur tangan Tuhan, bukan karena rekayasa, bukan karena dorongan sesat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi bawa kami untuk senantiasa melihat kepada janji Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Bapa sendiri yang akan melanjutkan setiap rencana-Mu atas hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, seluruh jemaat Mesbah Doa yang terus setia mendengarkan firman-Mu, mencari isi hati-Mu, mengerti kebenaran-Mu. Hamba berdoa Tuhan terus ya membawa mereka dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga hidup mereka diubahkan, karakter mereka diubahkan, bahkan sakit penyakit mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Lepaskan yang terikat Tuhan. Biarlah kami terus ya berperang melawan diri kami sendiri dalam nama Yesus. Buang segala hal-hal yang tidak berkenan dari diri kami, agar kami boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, kesembuhan ilahi terjadi. Berkati yang sedang mengalami masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Berkati setiap mereka juga yang ada dalam pergumulan pemulihan keluarga, Tuhan Engkau sanggup memulihkan. Yang bergumul untuk dapatkan pekerjaan, Tuhan juga sanggup beri yang terbaik. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan keturunan kepada setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami lepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi, sehingga orang-orang berdosa berbalik, meninggalkan dosa, kembali kepada kebenaran. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Tuhan juga memberkati dan melawat. Terima kasih Bapa. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semuanya juga boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini, membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan.
Mari Bapak Ibu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan berkati, shalom dan Immanuel.